Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Perkenan Andrian dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat ujian tengah semester. Ada 5 soal di sini. Soal yang pertama adalah buatlah langkah sederhana bagaimana cara mengetahui IP client pada sebuah router dengan konsep DHCP server. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka Mikrotik OS-nya di VirtualBox. Kalau udah, kita cek dulu IP-nya. Nah, karena di sini udah ada 2, kita akan lakukan restart router dulu. Jadi ini pemakaian saya sebelumnya. Nah, tunggu beberapa detik hingga si Mikrotik OS ini terrestart. Nah, kalau udah kayak gini tandanya Mikrotiknya sudah terrestart kembali. Kita loginkan ulang. Cek lagi IP-nya. Nah, setelah kita cek, sekarang kita tambahkan IP untuk klien. Kita pakai interface-nya Ethernet 2. Setelah itu baru kita konfigurasi untuk DHCP servernya. Ini kita pakai DHCP server, interface-nya pakai Ethernet 2. Kalau sudah, sekarang kita coba buka komputer kliennya. Di sini komputer kliennya menggunakan Windows 7. Nah, sebelumnya saya sudah mematikan drivernya. Sekarang coba saya aktifkan dulu drivernya. Nah, ini drivernya sudah aktif. Sekarang cek untuk IP si komputer klien ini. Nah, di sini sudah terdeteksi IP-nya. Jadi IP-nya komputer klien ini adalah 100.110.2. Sedangkan untuk gateway-nya 100.110.3. Nah, coba sekarang kita untuk ping IP routernya. Sekarang saya coba untuk ping IP routernya. Nah, di sini IP routernya bisa kita ping. Habis itu kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah buatlah polisi aturan IP user, misal tidak bisa ICMP ping. Jadi maksud dari soal nomor 2 adalah si komputer klien tidak bisa mengakses ICMP atau memping IP-nya si router. Jadi dia bakalan RTO kalau misalkan si klien memaksakan untuk ngeping IP-nya si router. Nah, jadi contohnya adalah kita buka Winbox, connect. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu untuk firewall NAT-nya agar si IP client, agar si komputer client bisa mengakses internet. Jika sudah, kita akan melakukan blocking port ICMP untuk ke user. Di sini cara kita gunakan input protokolnya ICMP,
Terus untuk in interface-nya menggunakan Ethernet 2, actionnya adalah drop. Sekarang kita ke komputer kliennya, kita cek IP komputer kliennya. Di sini dapat 100.110.2, berarti di general SRC address-nya kita masukkan IP-nya si komputer klien. Jika sudah, kita apply. Oke. Sekarang kita coba untuk ping lagi IP routernya. Nah, di sini akan terjadi RTO. Kenapa bisa RTO? Karena kita telah memblok SMP-nya untuk klien. Jadi yang bisa akses IP-nya router hanya si router itu sendiri. Sedangkan klien yang lain tidak bisa untuk mengaksesnya. Terus untuk soal yang ketiga, buat polis aturan IP user tertentu bisa SMP atau ping, namun tidak bisa akses port 80 dan 443. Nah, port 80 dan 443 itu adalah port untuk menjalankan web server. Port 80 untuk HTTP, sedangkan port 443 untuk HTTPS. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita ke filter rules lagi. Habis itu kita ke change kita ganti ke forward. Habis itu ini kita masukin IP kita tadi, IP si komputer klien. Untuk protokol yang kita pakai TCP, destination portnya yang tadi itu 2, 80 dan 443. Terus untuk actionnya adalah drop. Untuk interface-nya menggunakan Ether 2. Habis itu kita apply. Nah, sebelum kita aktifkan ini, coba kita nonaktifkan terlebih dahulu agar bisa melihat perubahannya. Nah, di sini kan kita bisa mengakses website dikarenakan blocking importnya masih kita disable. Sekarang coba untuk kita enable kembali. Kemudian kita ketikkan kemudian kita coba untuk buka websitenya. Nah, di sini dia akan waiting for website tersebut. Dia akan loading terus. Dia tidak akan bisa mengakses si website ini dikarenakan telah dikasih block port. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 4. Buat port knocking pada alur router OS. Nah, sekarang kita buat port knockingnya dulu. Sebelum kita buat port knocking ini kita kasih komen dulu. Nah, untuk port knocking sendiri itu kita menggunakan chainnya input, terus protokolnya SMP, terus actionnya adalah add src to address list. Di sini kita pakai ping apk. Jika sudah, kita apply. Terus kita tambahkan kembali di sini tetap input. Terus protokolnya adalah SMP. Protokolnya adalah TCP. Untuk destination portnya adalah 4921. Terus untuk actionnya sendiri adalah drop. Dan ini PNGKK. Untuk di advance-nya SRC address list-nya PNGKK. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba keluar dari Winbox-nya.
Nah, di sini kita kembali untuk connect. Nah, kita tidak akan bisa connect ke Winbox dikarenakan kita telah membuat port knocking di firewallnya. Jadi cara untuk mengaksesnya adalah kita harus menggunakan CMD terlebih dahulu untuk mapping si IP-nya router tersebut. Nah, setelah kita ping baru kita bisa masuk ke IP router tersebut. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah buat port address list dengan ketentuan IP 200.210/24. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke IP, terus kita cari firewall, kembali untuk address list. Di sini forward, habis itu actionnya kita ganti ke jam, habis itu kita masukkan ke ADSL. Jam targetnya adalah ADSL. Habis itu kita new firewall lagi, di sini kita ganti ke input. Habis itu actionnya adalah drop. Habis itu kita apply oke. Sekarang kita coba untuk ping. Nah, ya tadi ada kesalahan di bagian address list. Nah, jadi kesalahannya adalah di sini jam targetnya salah di bagian jam targetnya. Jadi kita telah mengganti jam targetnya ke SOP. Terus di address listnya juga ditambahkan nama SOP. Habis itu di dropnya kita buat chainnya di SOP. Setelah itu kita apply. Sekarang kita coba untuk ping Google. Nah, maka dia akan RTO. Sedangkan kalau misalkan kita on lagi, kita disable lagi, maka dia akan berhasil mengopinya. Jadi kesimpulannya adalah kenapa port 200 ini bisa diblok oleh firewall, karena kan dia tidak ada IP-nya di router tersebut. Sekian, terima kasih.